Yo guys, welcome back to my YouTube channel dengan gue Andreas Tobing yang seperti biasa di sini kita akan ngebahas seputar investment khususnya di cryptocurrency dari fundamental, technical semua bakal kita bahas. Oke guys, by the way, gue lagi nggak gitu banyak sebetulnya yang gue mau bahas sama kalian dan ini pun gue lagi ada free time kira-kira 1 jam jadi gue decide untuk bikin konten aja di YouTube sini. Karena gue tuh jam 10 malam, ntar lagi jadi gini, gue bikin video ini tuh di tanggal 10 Desember jam 19.39 tepatnya. Dan habis ini jam 10 malam tuh gue bakal ke airport karena gue bakal terbang ke Taiwan jam setengah 2 subuh nanti flight gue. Untuk apa gue bakal attend Taipei Blockchain Week yang ini loh. Nih ya gue tunjukin sama kalian Taipei Blockchain Week. Jadi expect gue nggak akan bikin video kayak di minggu depan gitu. Nah ini eventnya gue bakal datang. Tepatnya sih, jadi blockchain weeknya dimulai dari tanggal 11. Itu udah bakal mulai banyak side event di situ. Tapi kalau actual conference-nya dari tanggal 14, 15 dan 16 ya. Ini seru banget karena jarang-jarang ya event blockchain week seperti ini. Ini salah satu pembicara ini Vitalik Buterin sendiri loh ya. Dia bakal jadi salah satu speaker di sini. Mana sih? Gue lihat guest speakernya di mana sih? Gue udah nggak tahu nih. Di sini dia. Jadi salah satu pembicara itu Vitalik sendiri. Terus, nah ini lu bisa lihat nih salah satu pembicaranya. Terus ada juga Brian Armstrong, CEO-nya Coinbase. Mana tuh? Oh, dia kayaknya di Sora Summit-nya deh. Jadi intinya ini benar-benar menurut gue event yang oke banget. Jadi kayak gue decide untuk datang dan tentu gue nggak di endorse ya. Gue berangkat sendiri semua pakai budget gue. Karena emang gue pengen belajar dan gue pengen networking di sini. So guys, minggu depan kayaknya kalian nggak bakal lihat YouTube video dari gue. Cuman kalau kalian mau update mengenai event ini, kalian bisa follow gue di TikTok. Karena kemungkinan kalau TikTok gue bakal ngepost sih gitu. Tapi kalau di YouTube kayaknya kagak deh. Gue juga nggak berniat yang bikin kayak travel vlog gitu. Gue juga kayak nggak berniat deh ngelakuin itu. Jadi kayak gue pure akan ngebahas beberapa hal yang mungkin menarik aja related dengan event ini, itu yang bakal gue bahas gitu. Anyway, untuk Bitcoin, again gue kayak nggak ada update, gue nggak ada yang gimana-gimana, outlook gue masih sama. Kita masih bisa lihat price konsolidasi di area sini sehingga not much difference ya. Gue masih consider bakal ada final push di level ini. Tapi gue akan sangat berhati-hati ya untuk level ini. Jika level ini sudah achieve, gue akan sangat berhati-hati karena kita bisa lihat rotasinya udah mulai kan udah dari minggu lalu ya, rotasi ke alts-nya udah mulai kencang sekali. So expect final push and then final rotation ke alts ya, mungkin habis itu bakal ada koreksi ya sebelum halving gitu. Target gue udah jelas, gue udah share di video sebelumnya, so gue nggak akan overdo dengan berulang kali katakan. Just be careful aja buat kalian semua. Gue nggak consider careful tuh khususnya buat kalian semua yang di futures masih pegang long position ya. Itu gue lebih consider kalian hati-hati ya untuk kalian yang masuk kategori itu. Tapi kalau untuk kalian yang spot ya, buy and forget aja lah, khususnya untuk Bitcoin. Ngapain sih pusing-pusing ya, buy and forget, buy and forget, buy and forget. Intip lagi wallet kalian, intip lagi portfolio kalian nanti 2025 ya. Sebelum 2025, kalau gua terserah lu pada ya, tapi kalau gua tidak ada satupun kripto yang gue beli dari sejak awal 2023 yang gue jual. Ya, gua kasih tau sekali lagi ya. Kalau kalian follow TikTok gue kan udah mention secara terbuka lah. Gue dari 2023 awal, dari Januari gue udah mulai start buying lagi, gue udah start aping lagi. Em, dan gue udah bilang strategi gue tidak akan menjual satupun ya kripto yang gue beli ya di spot ya. Gue akan terus hold sampai late cycle nanti gitu ya, entah itu apa Bitcoin, Ethereum, ICP, Micin, Arbitrum. Bahkan gue dapat airdrop Arbitrum aja nggak ada yang gue jual, semuanya gue biarkan, semuanya gue cuekin. Gue tidak ada sedikit pun niat untuk merealisasikan keuntungan gue sekarang, kira-kira gitu ya. Tapi kalau untuk futures ya gue masih trade, gue masih ada up, gue masih ada long, gue masih ada short gitu ya. Kayak sekarang long Doge gue sama Shiba gue masih gue open, tapi nggak ada yang gue short sama sekali gitu ya. Kemarin gue sempet tertarik untuk short BTT, BitTorrent, cuman kayak dipikir-pikir udahlah janganlah, gue udah komit untuk kayak udahlah, short button tuh lu eliminasi lu dulu lah gitu, ilangin dulu aja gitu. Tapi ya gini ya, kita lihat aja nanti sama-sama tergantung market ya. Kalau ada good opportunity ya mungkin gue masih akan tetap open short gitu, karena gue expect bakal ada final correction ya. Sekali lagi nih ya, untuk teman-teman semua,
Mungkin gini ya bahasa gue ya. Kalau kalian berasa FOMO nih sekarang ya, di sekarang-sekarang ini kalian berasa, ih gila kok gue ketinggalan gitu ya. Gue FOMO banget nih ngelihat teman-teman gue pada jackpot semua, teman gue dapat airdrop semua gitu ya. Gue consider kalian untuk kalau kalian FOMO dan kalian nonton video ini, tahan dulu FOMO kalian, kendaliin emosi kalian ya, jangan beli dengan emosi, beli dengan kepala dingin ya. Dulu gue inget banget di awal Januari semua orang masih call target Bitcoin ke 10.000, tapi gue dulu termasuk salah satu yang berpikir Bitcoin akan ke 10.000 ya. Tapi sejak pertengahan Januari, awal Januari lah, begitu gue udah start buying beberapa alts gitu ya, ada yang gue ikut private roundnya, gue udah langsung merubah pandangan gue. Dan waktu itu gue bilangnya, gue inget banget kayak gini, gue bilangnya kayak, kalaupun Bitcoin tidak sampai ke 10.000, risk rewardnya udah terlalu nggak masuk akal, bagus banget untuk sekarang ini gitu. Jadi ya udah, gue udah start belilah gitu loh. Mau dikasih 10.000 nggak dikasih 10.000, waktu itu udahlah, gue nggak peduli, risk rewardnya udah terlalu baik gitu. Nah tapi sekarang I think di saat market lagi greed gini, lu perlu tahan emosi lu ya, karena gue masih meyakini, sekali lagi ya, gue masih meyakini bakal ada satu final correction. Tapi di situ lu akan menjadi apa ya, last opportunity lah ya, kesempatan terakhir untuk lu bisa ngedapetin Bitcoin dan kripto pilihan lu dengan harga yang sangat-sangat murah. Itu menurut gue di situ kesempatannya ya. Karena dari setelah Bitcoin halving itu price actionnya akan up only, gue considernya literally up only ya. Gue benar-benar sangat-sangat optimis, sangat-sangat bullish, terutama di Bitcoin dan alts bakal up only. Jadi kayak ya udah, disitulah apa ya, market akan FOMO-nya paling parah gitu ya. Dan disitulah profit akan di apa ya, lu akan bisa print uang gila-gilaan tuh di situ momennya gitu, kira-kira di situ ya. Tapi kalau misalnya strategi kalian adalah DCA, kalian dollar cost average, ya udahlah nggak usah pusing, tetap beli aja, kira-kira kayak gitu. Cuman ya gue remind kalian aja akan apa yang berpotensi untuk datang ke depannya. Tapi gue sih bener-bener suggest gini ya, kalian semua yang decide untuk invest di kripto harus siap dengan resiko itu. Sekali lagi ya, kalian semua yang invest di kripto harus siap dengan resiko itu. Karena ya memang kayak gini gamenya gitu. Memang kayak gini seninya gitu ya. Kalian tuh potensi profitnya gila ya, bisa 10, 50, 100x ya. Tapi sekalinya loss, resikonya ya kalian harus siap portfolio kalian tuh joget roller coaster gitu. Itu buat gue seninya di situ, part of the game ya, yang kalian harus enjoy gitu. Ya, sekali lagi gue bilang ya, kalau kalian posisinya adalah sudah bekerja dengan baik dan kalian hanya menggunakan tabungan kalian, then you're good to go ya. Menurut gue secara psikologi, secara emosi, kalian pasti akan jauh lebih stabil dibandingkan kalian-kalian ya, yang memang purely nggak punya side income lain, tapi purely playing smart, playing degen gitu ya, bener-bener mencoba menjadi degen dan ape into market ini tuh gila-gilaan gitu loh. Kalian garap sana sini airdrop, trading futures gila-gilaan gitu ya. Buat gue itu resikonya akan jauh lebih tinggi di kalian, dan secara mentally, emotionally lu akan lebih exhausted, akan lebih capek, akan lebih drain. Dan ya secara profit belum tentu lu bisa segitunya juga gitu loh. Kalau misalnya lu panik buy, panic sell, panic buy, panic sell, panic buy, panic sell, berpikirnya mau jago gitu loh, ngerti kan? Koreksi dikit jual, nanti beli lagi gitu. Ya menurut gue at some point you gonna missing out sih. Menurut gue at some point lu akan tetap missing out. Nah guys, gue juga mau bacain beberapa komentar-komentar dari kalian di sini ya. Mungkin gue nggak kepikiran sih sebenarnya tadi ya, tapi gue live Q&A aja lah ya, biar seru di sini ya. Jadi kalian tuh kalau nanya berasa nggak sia-sia gitu. Oke, ini dari video gue yang terakhir. Pertama dari Ali Akbar Solhanada. Seriusan aku pernah ikut workshop Bang Tobing buat prediksinya dari awal tahun, bener sih, gila memang. By the way, gue nggak dipromosi. Thank you banget Ali Akbar Solhanada. Tapi gini ya, gue tuh tipikal orang yang kan gini-gini. Kan kebanyakan influencer rata-rata ya, ketika prediksinya bener, terus dia overshield dengan bilang tuh kan apa gue bilang, lihat apa gue bilang. Gue jujur gak tipikal yang seperti itu, karena gimana ya, gue soalnya logiknya gue di sini, gue bukan playing the status game gitu. Gue nggak peduli juga dengan status orang yang berhasil menebak dengan benar apa ya, itu cuman keberuntungan lah menurut gue gitu. Tapi thank you Ali Akbar lu, untuk supportnya, lu udah join workshop gue, thank you banget ya. Nah ini nih Bang, kalau lagi koreksi sebaiknya di hold apa di sell? Maaf pemula ya. Untuk lu yang nanya ini ya, kalau misalnya yang kamu beli adalah Bitcoin, Ethereum, gue sih akan hold terus. Bahkan gue akan, logikanya gini loh.
kita itu justru mestinya beli ketika lagi koreksi, jangan beli ketika harganya lagi terus naik gitu loh, ngerti kan? Itu logika dari kalau lu ada sisi tradernya gitu loh. Cuman kalau lu memang strategi dollar cost average, ya lu nggak peduli harga yang lu beli adalah berdasarkan jadwal atau tanggal tertentu, ya udahlah, nggak usah pusing, beli-beli aja gitu ya. Kalau dilihat dari chart dan cocokologi memang harusnya koreksi. Ya, betul. Kita lihat ya. Tapi kalau nanti Januari ETF di approve bakal terbang lebih tinggi lagi. Gue setuju ya. Makanya gue consider akan ada hopefully 48 dulu. Tapi kita bisa lihat sebetulnya banyak yang beranggapan juga, gue pun berpikir kalau misalnya euforia daripada Bitcoin Spot ETF ini sudah mulai priced in gitu loh, ngerti kan? Maksudnya harga itu sudah masuk ke dalam chartnya gitu loh. Jadi expect ketika nanti memang di approve ETF-nya, ya mungkin market nggak akan se-euphoric itu, kira-kira kayak gitu. Itu sama aja sebenarnya kayak kamu trade by news ya gitu. Jadi ketika misalnya nih lu trade pakai CPI misalnya ya, ketika ada pengumuman CPI nih, announcement CPI gitu ya, atau announcement daripada Fed rate gitu ya. Biasanya tuh lu lihat harga dulu, dia udah price in dulu atau belum. Kalau misalnya sebelum announcement tiba-tiba harganya udah naik dulu, bisa aja udah price in gitu loh, ngerti kan? Jadi harganya sudah price in dulu. Market kan maksudnya gini, banyak trader-trader yang juga sudah berspekulasi itu akan bullish, sehingga mereka udah mengoptimalkan menaruh long position terlebih dahulu ya, memasang buying position terlebih dahulu, sehingga ketika benar-benar newsnya muncul sesuai prediksi mereka justru akan exit dan menjadikan retail yang telat ambil posisi sebagai exit liquidity mereka ya. Itu yang juga sering terjadi gitu ya. Secara siklus Bitcoin monthly return akan selalu ada koreksi besar atau ngedam sebelum halving. Logik, sangat-sangat logik ya. Ini yang juga gue antisipasi ya, dan menurut gue kalian juga perlu berhati-hati. Tapi berhati-hati dalam perspektif apa? Dalam perspektif sesimpel ketika memang ini terjadi, kalian siap, udah itu aja gitu ya. Buat gue nggak ada masalah juga kalau misalnya secara action kalian nggak ngapa-ngapain dan tetap stay dollar cost average juga gitu. Karena itu yang juga gue lakuin, men, gitu. Gue sih jujur nggak di spot position sama sekali tidak jual, sama sekali gue nggak jual, gue bener-bener hold, dan gue tuh nggak berpikir untuk take profit sama sekali. Gue bener-bener akan take TP itu di 2025 nanti, di late cycle nanti. Untuk sekarang gue nggak ada take profit gitu, tapi untuk futures ya, untuk trade position futures gue udah mulai ngurangin posisi long gue, kira-kira kayak gitu, sebagai antisipasi tiba-tiba bakal ada week, akan ada FAT, akan ada major bearish news. Itu yang gue lagi antisipasi gitu. Babang BKR, gue barusan beli Agi, ngikutin lu bang, masih koreksi nih, barusan masuk di 0,32 gitu. Oke, mudah-mudahan bisa pump sebelum halving. I don't think so guys. Guys, gini ya. Sekali lagi gue bilang, nah gini, kalau untuk koin-koin kayak artificial intelligence gitu ya, metaverse gitu ya, gue consider gini, Agi ini kan masuk salah satu ke sektor artificial intelligence gitu ya. Menurut gue di kuartal 1 tahun 2024 nanti itu bakal ada satu bullish news untuk sektor metaverse, untuk sektor distributed computing, untuk seperti Filecoin, ICP, itu akan ada good news. Kenapa? Kalau kalian tahu, Apple Vision Pro itu bakal launching kan somewhere di kuartal 1 tahun depan gitu ya. Itu yang diantisipasi bakal bullish sekali untuk gaming, metaverse, spatial computing, distributed computing, itu akan bullish sekali untuk narasi itu ya ketika Apple Vision Pro launching gitu. Karena kan gini, gue cerita dulu, selama ini kan narasi mengenai metaverse ini cuman sekedar narasi, tapi bener-bener actualnya, maksudnya gini, lu belum bisa nikmatin metaverse lah sebetulnya. Secara infrastruktur tuh masih jauh banget, mulai dari gamenya, secara softwarenya yang belum, ya masih jauh lah dari siap. Infrastruktur hardwarenya juga belum ready gitu loh, ngerti kan? Belum ada device yang benar-benar mumpuni, yang benar-benar proper untuk lu bisa doing metaverse things itu gitu loh. Jadi kayak makanya itu semua selama ini sekedar narasi aja gitu. Narasi metaverse itu kan benar-benar kalau teman-teman perhatiin bullish, naik banget di cycle sebelumnya gara-gara apa? Ketika Facebook rebrand jadi Meta, makanya semua orang ngomongin metaverse token berterbangan semua gitu. Cuman kalau actual produknya ya belum ready, masih jauh banget gitu kan. Cuman untuk yang kali ini ya, jika memang nanti Apple Vision Pro launch dan memang ternyata sebagus itu, ya bisa jadi ini akan jadi katalisnya. Makanya gue ada posisi juga untuk metaverse narratives, salah satunya si Agi ini, Delicium gitu ya.
Nah ini menarik dari Alkin di Bintang. Kalau menurut gue nggak sih bang, meskipun cycle sebelumnya seperti itu karena cycle saat ini berbeda dengan sebelumnya dan momentum saat ini hype dan FOMO corporate bukan retail lagi. Oke. Good. Tapi we can agree to disagree ya guys ya. Di sini gue tetap respect kalau kalian beda pendapat dengan gue nggak masalah ya. Gue nggak masalah, bener-bener nggak masalah. Asal kita tetap saling respect ya. Tapi gue setuju ya. At the end ya, tindakan kita sama ya. Alkin di Bintang, tindakan kita tetap sama kok karena gue pun tetap dollar cost average walaupun analisa gue sama lu berbeda tapi tindakan kita sama. So we can agree to disagree on first aspect di mana gue berpikir bakal ada koreksi sebelum halving tapi lu berpikir enggak deh kayaknya karena ini bukan FOMO retail lagi tapi FOMO institution. That's good point ya. Tapi apa yang akan terjadi ya kita lihat aja bareng. Tapi on second thing ya kita tuh setuju ya. Secara tindakan udahlah DCA aja lah, nggak usah pusing-pusing, kira-kira kayak gitu. Kemungkinan koreksi 50-60% bisa jadi bang, karena terjadi di 2019 dan 2020 saat halving. Oke, actually itu kejadian sebetulnya itu di 2020 ya. Di 2019 nggak ada 50 to 16 correction tuh nggak ada, yang ada itu di 2020 waktu itu FUD dari COVID dan itu juga bertepatan sebelum Bitcoin halving juga gitu. Tapi itu kayak jadi satu reason buat market untuk apa ya? Ngepump liquidity lagi. Gue kayaknya bakal tutup dengan pertanyaan ini deh ya. Ini menarik banget karena gini. Jadi gini, di cycle sebelumnya liquidity itu dipump, Fed itu ngeprint money lagi. Jadi judulnya gini ya. Kan untuk market itu naik ya, harga dari Bitcoin, crypto, finance market naik itu intinya kan butuh liquidity ya, lu butuh likuiditas gitu. Lu butuh uang fresh money kira-kira kan kayak gitu. Nah, kalau di cycle sebelumnya fresh money-nya itu datang dari sentimen Covid ya. Ketika Covid terjadi, lockdown, banyak krisis yang terjadi, waktu itu Fed memutuskan print uang gila-gilaan. Bayangin sampai bahkan faktanya ya, gue lupa ya berapa puluh persen ya, 80%, 50% atau berapa ya. Intinya uang yang beredar itu sekarang ini di print ketika COVID only gitu. Jadi intinya betapa besar liquidity yang disuntik ke market dari the Fed. Dan memang sebagian besar ya tentu itu kan ketika mereka suntik uang, suntik liquidity ke market gitu ya. Itu pasti kebagi-bagi. Ada yang lari ke saham, ada yang lari ke properti, ada yang lari ke emas, ada yang lari ke corporate, ada yang lari kemana-mana lah ya. Salah satunya banyak yang lari ke kripto juga gitu. Mungkin dari institution banyak pada larinya ke kripto gitu. Sebetulnya itu gitu. Itu yang dibilang jadi COVID itu jadi bahan bakar, jadi fuel daripada bull cycle kemarin, previous bull market gitu. Nah, cuman yang kali ini fuelnya itu ada banyak sebetulnya ya. Ada beberapa event gitu ya, termasuk ya perang yang berkelanjutan, of course ya, itu nyuntik liquidity lagi ke market. Dan tahun depan itu ada satu peristiwa besar sebetulnya yaitu Pilpres US. Ya, ini itu juga secara sejarah ya, ketika Pilpres terjadi pasti Fed nyuntik liquidity lagi untuk kampanye semuanya lah gitu loh, suntik uang gila-gilaan. Dan secara historis pun stock market itu juga biasanya sangat-sangat bullish menjelang Pilpres gitu. Makanya banyak yang juga berpikir liquidity-nya itu bakal ke spread juga, lari juga ke crypto market. Makanya banyak yang bullish juga dengan crypto market. Gue juga sangat bullish ya gitu kira-kira ya. Walaupun tadi ada gini ya guys, walaupun gue nggak masalah loh kalau kalian berpikir kayaknya nggak bakal ada deh waktu itu kan karena COVID. Nggak masalah juga, silakan aja. Kalau gue kan berpikir bakal ada gitu, dan gue itu berpikir teori itu pure ngebaca chart. Gue nggak pakai sentimen ABCD, gue nggak pakai news tertentu, gue nggak factorin hal tersebut gitu. Gue cuman pure baca chart aja, dan gue udah keluarin analisa itu dari bulan Maret tahun ini. Ya udah lama banget, gue udah kayak forward looking market terlalu jauh gitu. Dan buat gue melakukan hal seperti itu peluang errornya terlalu tinggi gitu. Cuman ya udah, itu gue terbuka aja. Tapi secara tindakan gue stay dollar cost average karena gue sangat-sangat bullish long term on cryptocurrency. Oke, guys, gitu aja video dari gue untuk malam ini karena gue udah harus lebih siap-siap. Ini udah jam 8 ya. Gue bakal siap-siap terus bakal cus ke airport ya, terus gue ke Taiwan Blockchain Week. Nanti minggu depan mungkin pas gue lagi pulang, gue bakal sharing lah ke kalian. Oke, bye guys, dadah, God bless you semuanya.